Guys, siap-siap. Prabowo akan ngelakuin sesuatu yang gila. Dia mau bikin super holding BUMN namanya BPI Danatara. Bayangin, Pertamina, Telkom, BRI, Mandiri yang profitnya tuh udah triliunan mau digabungin jadi satu. Gila nggak tuh? Tapi apakah hasrat bikin nikahan massal BUMN ini dan jadiin mereka jadi satu rumah tangga adalah hal yang bagus? Apakah dengan konsep super holding ini Indonesia bakal untung atau malah buntung? Oke guys, menurut kalian tuh kenapa sih Prabowo mau bikin super holding Danatara ini? Kenapa sekarang? Emang apa urgensinya? Jelas aja, ini semua ada kaitannya sama program kayak makan siang gratis, bangun IKN, dan program-program lainnya. Intinya ya bukan kalian doang yang sedih lihat kesibukan kalian. Prabowo juga sedih lihat dompet APBN kita tuh makin hari makin minus. Dan Prabowo cuma punya satu misi. Gimana caranya Indonesia bisa tebelin dompetnya sendiri? Nah, makanya Prabowo ngide buat nyontek Singapura gimana cara mereka nyari duit. Lebih spesifiknya, nyontek Temasek Holdings. Temasek berhasil bertumbuh sampai 1000 kali lipat. Dari modal awal yang cuma senilai 4,2 triliun rupiah, sekarang Temasek udah sampai punya 4.626 triliun rupiah. Gila, bayangin nggak tuh? Ini artinya Temasek sekarang sampai punya aset yang nilai jauh lebih besar daripada APBN Indonesia. Bayangin aja nih ya, kalau kalian nggak tahu, Temasek ini tuh yang punya DBS, Singapore Airlines, Singtel, ya Telkomnya Singapura. Di Indonesia sendiri, Temasek tuh yang punya Bank Danamon, terus invest ke Gojek dan Tokopedia juga. Dan yang paling gokil adalah, mereka tuh punya 35% sahamnya Telkom Indonesia. Hah? Seriusan? Jadi selama ini kita internetan pakai punya tetangga? Lah iya, kuota yang lu beli tiap bulan tuh diam-diam bikin kaya orang Singapura. Tapi guys, katanya Prabowo itu bermimpi buat bikin Danatara tuh jauh lebih besar daripada Temasek. Jadi, Prabowo mau Danatara tuh konsepnya jadi gabungin antara Temasek dan GIC Singapura. Jadi, kalau dianalogiin, Temasek tuh kayak anak sultan yang modal duitnya dari orang tua. Sedangkan GIC tuh kayak PNS yang dipercaya megang duit kantor. Buat memprediksi nasib Danatara ke depannya, ya artinya kita juga mesti lihat kan nasib-nasib super holding BUMN di luar sana kayak apa. Dari 10 negara di Asia Tenggara, tebak berapa yang punya super holding BUMN? Jawabannya cuma 2. Oke, super holding BUMN Malaysia ini tuh namanya Hasanah Nasional Berhad. Yakni si Hasanah sangatlah fokus ke investasi dalam negeri. Berlawanan sama Temasek yang agresif investasi ke luar negeri. Oke guys, tapi kalau kalian mikir Temasek udah yang paling nomor 1, kalian salah. Namanya adalah SASAC atau SASAC, yakni instansi pengawas BUMN dari negara Tiongkok. Total aset yang dia pegang 41 kali lipat dari Temasek. Gue ulangin, nilai aset yang SASAC kelola 41 kali lipat lebih besar daripada Temasek. Ini tuh kayak lu bandingin gaji CEO sama gaji anak magang. Jauh banget. Bang, dengerin lu ngomong, makin yakin dah gua. Ternyata selama ini cuma ikan teri doang. Nah, kebuka kan mata lu. Makanya punya wawasan tuh diperluas. Kalau gini doang ngerti, harusnya duit gua gocap ngebalikin. Jadi, meskipun BUMN mereka udah besar, pemerintahan Tiongkok mau bikin BUMN mereka ini tumbuh jauh lebih cepat lagi lewat SASAC. Mereka akan mereformasi BUMN dengan strategi grasp the big, release the small. Maksudnya, BUMN yang kecil-kecil dilepas ke swasta dan yang gede-gede diperkuat. Simple, tapi savage. Jadi, kesimpulannya guys, ya ada contoh baik, ada contoh yang biasa-biasa aja. Terus, gimana cara Danatara biar nggak bernasib kayak Hasanah dan bisa sekeren SASAC? Akan seperti apa spesifiknya plan Pak Prabowo untuk Danatara? Ayo, kita bahas. Oke guys, jadi Danatara ini tuh nggak akan ngelola semua BUMN. Dia akan ngelola aset dari 7 BUMN besar doang. Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MindID. Plus masukin aset dari Indonesia Investment Authority atau INA ke dalam juga. Dan tahu berapa kira-kira total aset yang akan dikelola ini kalau digabungin ke Danatara? Nilainya itu sekitar 9.000 triliun rupiah. 9.000 triliun itu bisa ngebangun 600 unit Burj Khalifa tanpa mikir. Dan kalau dibandingin, si 9.000 triliun ini tuh besarnya 2 kali lipat dari aset Temasek.
yang catatannya tuh udah berjalan selama 50 tahun. Dari segi target pertumbuhan juga ganas banget. Dalam beberapa tahun ke depan, Danatara diprediksi bisa tumbuh hingga 15.000 triliun. Tapi apakah ini semua beneran bisa jadi kenyataan? Atau ya omong-omong aja? Hanya Pak Prabowo dan Pak Mulyaman yang tahu. Pak Mulyaman inilah yang digadang-gadang akan menjabat jadi kepala Danatara nanti. Backgroundnya, mantan deputi gubernur termuda BI, ex-ketua OJK, lulusan Harvard, dan punya pengalaman internasional juga. Karena dulu Doi sempat jadi duta besar di Swiss. On paper ya, harusnya Pak Mulyaman ini capable banget lah buat jalanin Danatara. Tapi ya kita semua tahu lah ya, masalah terbesar kita apa guys? Yang bisa bikin Danatara tuh gagal. Bukan soal skill, bukan soal modal, tapi soal ya kalian tau lah. Yang penting sekarang Danatara ini udah punya modal yang gede dan pemimpin yang kelihatannya capable. Tinggal kita semua yang harus ngawasin biar duitnya nggak bocor kemana-mana. Semoga aja Danatara bisa jadi temaseknya Indonesia. Kalau bisa sih ya lebih keren dari temasek sekalian. Tapi kalau nggak ya minimal duitnya bisa dipakai lah buat bangun 600 Burj Khalifa. Oke, see you in the next video guys.